Ketika kita melihat perkembangan global dari advokasinya perempuan, kita bisa melihat gerakan-gerakan seperti Women's March, hingga Me Too, dan Time's Up Movement di dunia barat. Gerakan-gerakan ini mencoba untuk mengadvokasikan kesetaraan gender, perlindungan perempuan, hingga feminisme. Tapi sebenarnya apa sih arti feminisme? Definisi feminisme sendiri adalah suatu gerakan atau advokasi untuk kesetaraan gender di berbagai lingkungan sosial, politik, ataupun ekonomi. Ini menimbulkan lagi banyak pertanyaan seperti, kalau misalnya yang dijadikan sasaran adalah kesetaraan gender, kenapa namanya harus feminisme? Atau, emang belum setara ya? Bukannya kita udah ada emansipasi wanita? Jawabannya adalah karena feminisme merupakan sebuah respons atau reaksi atas kultur patriarki yang masih melekat erat tidak terkecuali di Indonesia. Bahkan sampai saat ini, kultur patriarki masih langgeng berkembang di tatanan masyarakat Indonesia. Budaya patriarki itu sendiri adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi perempuan dalam memegang peranan-peranan penting di berbagai lapisan masyarakat, seperti peran kepemimpinan politik, otoritas moral, hak sosial, dan penguasaan properti dalam sebuah lembaga sosial seperti keluarga. Feminisme sendiri memiliki grade dalam pemaknaannya. Berangkat dari pemikiran liberalisme klasik, feminisme liberal percaya bahwa setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kebebasan untuk mengembangkan diri dan mengejar mimpi-mimpinya. Namun praktiknya, masyarakat cenderung membatasi perempuan lewat distribusi kesempatan yang tidak merata. Feminisme liberal mencoba memperbaiki kondisi ini dengan memperjuangkan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan lewat ranah politik, seperti menjamin hak pilih perempuan dalam undang-undang, mendorong legislasi undang-undang kesetaraan dan keadilan gender, dan masih banyak yang lainnya. Feminisme sosialis. Feminisme sosialis percaya bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan merupakan konsekuensi dari posisi ekonomi perempuan yang lemah. Pandangan patriarkis yang menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga menjadi salah satu penyebabnya. Bagi feminisme sosialis, solusi dari permasalahan ini adalah revolusi sosialis. Revolusi sosialis akan melahirkan sistem ekonomi yang terpusat pada negara dan menghapus kelas-kelas sosial yang ada di dalam masyarakat. Hilangnya kelas-kelas sosial dalam masyarakat akan berdampak pada hilangnya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Feminisme radikal. Feminisme radikal menolak solusi yang ditawarkan oleh feminisme liberal dan feminisme sosialis dengan alasan bahwa kedua solusi tersebut, yaitu memperjuangkan hak dan revolusi sosialis, tidak akan mampu memusnahkan patriarki yang telah mengakar di masyarakat. Bagi feminisme radikal, satu-satunya cara untuk memusnahkan patriarki adalah dengan menghapuskan gender itu sendiri. Dalam sejarahnya, feminisme sendiri telah mengalami berbagai perkembangan dan secara umum dibagi menjadi 4 gelombang. Masing-masing gelombang punya isu utama bawaannya sendiri, tapi semakin kesini pembahasannya pun semakin meluas. Satu hal yang secara konsisten dibawakan oleh gerakan feminisme adalah peran gender atau gender roles. Untuk memahami ini, kita harus lebih dulu mengerti perbedaan istilah antara seks dan gender. Seks sendiri adalah karakter biologis manusia yang dapat dilihat dari organ reproduktif, kromosom, hormon, dan lain-lain. Contohnya, laki-laki itu memiliki kromosom XY dan perempuan memiliki kromosom XX. Setiap manusia memiliki sepasang kromosom seks dari jumlah total 23 pasang kromosom yang ada di dalam genomnya. Yang biasanya kromosom seks ini disebut sebagai kromosom X dan Y. Perempuan memiliki 2 kromosom X dan laki-laki memiliki kedua jenis kromosom seks yaitu X dan Y. Kromosom Y inilah yang berisi gen penentuan laki-laki yang disebut gen SRY atau Sex Determining Region Y. Sementara gender berarti karakteristik atau peran sosial yang diatribusikan kepada laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada sikap, perasaan, dan perilaku yang diasosiasikan dengan jenis kelamin seseorang. Masyarakat secara sadar ataupun tidak telah melekatkan stereotip bahwa laki-laki adalah sosok yang maskulin dan perempuan adalah sosok yang feminin. Disinilah gender dikonstruksi secara sosial oleh budaya dan pemikiran manusia. Perempuan identik dengan sosok yang lemah lembut, halus sikap dan perilakunya, pinky, bermakeup, menggunakan rok dan high heels, dan lain-lain. Sementara laki-laki adalah sosok yang tegar, gagah, macho, garang, dan tidak boleh memakai makeup apalagi rok.
Jika kedua identitas ini tertukar, maka dianggap sebagai anomali di masyarakat. Dari penjelasan tadi, bisa kita sederhanakan bahwa seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara biologis, dan gender adalah karakteristik laki-laki dan perempuan yang dibentuk dan dibangun di dalam society. Dan secara tradisional, masyarakat percaya bahwa peran gender berasal dari keramik atau seksnya. Sebagai contoh, wanita dianggap punya peran mengasuh rumah tangga ya karena dia perempuan. Contoh lain misalnya, laki-laki dianggap punya nafsu seks yang besar karena dia laki-laki. Atau dengan kata lain, masyarakat percaya bahwa peran gender berasal dari apa yang disebut dengan kodrat. Feminisme mencoba untuk mengargumentasikan bahwa sebenarnya tuh nggak kayak gitu loh. Karena peran gender antara laki-laki dan perempuan selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini pun telah didukung oleh berbagai macam riset yang dilakukan oleh para peneliti. Contohnya adalah riset dari pakar antropologi Margaret Mead yang meneliti perkembangan libido dan seks drive di laki-laki dan perempuan seiring perkembangan zaman. Kemudian ada lagi riset dari Profesor Yuni Jelizi yang melakukan komparasi pekerjaan antara laki-laki dan perempuan dari masa ke masa. Dengan kata lain, gak ada yang namanya kodrat. Peran gender bukan berasal dari perbedaan kromosom XX atau XY seseorang, tapi berasal dari keadaan sosial dan kultur yang berlaku pada saat itu. Konsekuensinya, peran gender pada zaman dahulu tidak bisa dijadikan standar ketika membicarakan kesetaraan gender pada era sekarang, yaitu era demokrasi modern. Di Indonesia sendiri, pembicaraan mengenai kesetaraan gender masih berjalan lamban karena masih kentalnya nuansa patriarki. Sebagai contoh, terdapat suatu survei yang dilakukan Lentera Sintas Indonesia, di mana 93% korban seksual harassment takut untuk melapor. Takut kenapa? Takut karena secara historis, korban-korban seksual harassment biasanya kerap disudutkan ketika dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib. Seperti ditanyai dengan pertanyaan-pertanyaan semacam, kamu pakai baju apa? Atau, Kamu pasti mancing ya? korban malah mendapatkan stigma negatif dari pihak lain bahwa korbanlah yang memancing atau korbanlah yang memakai pakaian yang mengundang. Padahal mau setertutup apapun pakaian yang dikenakan korban, kalau memang pelaku sudah ada niatan untuk melakukan sebuah kejahatan, ia nggak menutup kemungkinan untuk tetap terjadi. Dari sini terlihat bahwa masyarakat masih menganggap libido dan sex drive adalah sesuatu yang dimonopoli oleh laki-laki, serta adalah peran perempuan untuk menutup dirinya. Padahal kita kan sudah mendiskusikan ini sebelumnya bahwa peran gender tidak berasal dari biologisnya. Dampaknya, ini menggeser pembicaraan dari yang semestinya tentang regulasi perlindungan korban hingga edukasi seks menjadi peran antara laki-laki dan wanita. Contoh kasus lain adalah praktik pembagian kerja yang masih sangat patriarkis. Bahkan bagi perempuan yang bekerja pun masih mengalami yang namanya ketidaksetaraan di lingkungan kerja dan industri. Berdasarkan suatu research yang diadakan oleh Monash University, terdapat ketimpangan rata-rata pendapatan sekitar 42% antara laki-laki dan perempuan. 60% dari penelitian ini tidak dapat dijelaskan oleh tim research, di mana artinya sebagian besar murni disebabkan karena adanya diskriminasi di lingkungan kerja. Tapi yang menarik justru adalah 40% yang dapat dijelaskan oleh tim research, yang mana sebagian besar diatribusikan kepada apa yang disebut sebagai industrial segregation, di mana sektor-sektor tertentu didominasi oleh laki-laki dan sektor-sektor lain yang dikhususkan untuk perempuan. Para peneliti memaparkan bahwa ini diduga karena masih adanya kultur masyarakat yang menganggap bahwa jurusan-jurusan tertentu seperti teknik dan teknologi adalah ranahnya laki-laki, dan jurusan-jurusan lain seperti psikologi dan sastra adalah ranahnya perempuan. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, feminisme dan kesetaraan gender is now more important than ever. Karena penting untuk tidak hanya memberikan akses yang sama seperti hanya pendidikan dan hak perlindungan, tapi penting juga untuk mengikutinya dengan cultural treatment yang sama antara laki-laki dan perempuan. Apabila setiap pembicaraan mengenai perempuan selalu didasari dengan kodrat, kemajuan kesetaraan gender akan berjalan dengan sangat lamban. Karena masih banyak hal lain yang perlu untuk kita bahas, mulai dari workplace diversity, gender fluidity, reproductive right, beauty standard, dan masih banyak yang lain. Sudah saatnya kita berhenti mengasosiasikan stereotip-stereotip gender kepada laki-laki dan perempuan, serta menghapus batas-batas antara apa itu maskulin dan apa itu feminin. Mengutip kata-kata dari Emma Watson 2014 dalam pidatonya kepada US,
both men and women should feel free to be strong. It is time that we all perceive gender on a spectrum instead of two sets of opposing ideals.